Selamat pagi Bu Frida. Hari ini saya dari perwakilan kelompok 5 ingin mempresentasikan presentasi ekonomi dari kelompok 5. Judul dari presentasi ini adalah Badan Usaha dan Perusahaan. Tugas video PPT. Jadi, berikut ini adalah penjelasannya yang akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman lainnya. Berikut ini adalah anggotanya, yaitu Alika, Sultan, Gita, dan Sabrina. Nah, saya akan mengawali pembahasan ini dengan mengambil materi 1 dan 2, yaitu 1 yaitu definisi perusahaan dan badan usaha, 2 perbedaan perusahaan dan badan usaha. Baik, saya langsung mulai dari definisi perusahaan dan badan usaha. Jadi, setelah saya membaca dan merangkum semua sumber yang telah saya baca, saya mendefinisikan yaitu satu perusahaan adalah tempat di mana kegiatan produksi atau jasa yang dilakukan. Nah, selanjutnya, kalau badan usaha adalah kesatuan organisasi dan ekonomi yang bertujuan mencari keuntungan atau memberikan layanan kepada masyarakat. Badan usaha adalah entitas legal yang memiliki hak dan kewajiban sendiri. Jadi maksudnya, perusahaan ini saya definisikan sebagai satu unit atau tempat yang hanya berfokus kepada kegiatan produksi atau produksi barang atau jasa yang dilakukan. Sudah dijelaskan di sana, dan menurut saya badan usaha itu lebih luas artinya daripada perusahaan karena dia mencakup satu organisasi. Nah, di sini juga ada tulisan bahwa ini adalah unit perusahaan adalah unit operasional dari sebuah badan usaha. Jadi badan usaha jadi bisa kita artikan sebenarnya badan usaha itu bisa dimasukkan ke perusahaan, tapi badan usaha itu lebih besar daripada perusahaan. Perusahaan itu hanya sebagian kecil, yaitu di mana tempat hanya fokus pada produksi barang atau jasa, sedangkan badan usaha adalah organisasi yang besar yang mencakup tujuan, hak dan kewajiban dari entitas atau organisasi tersebut. Selanjutnya kita lanjut ke perbedaan perusahaan dan badan usaha. Oke, dari pengertiannya ini lebih lanjutnya perusahaan merupakan kesatuan teknis produksi. Jadi saya uh, maksudnya maksudnya pernyataan dari merupakan kesatuan teknis produksi adalah kesatuan atau unit yang yang tadi saya bilang berfokus kepada produksi barang ataupun jasa. Sedangkan kalau dilihat dari badan usaha merupakan kesatuan yuridis formal. Yuridis artinya hukum. Jadi badan usaha ini ada latar belakang hukum atau UU atau undang-undang yang ada di dalam negeri kita. Selanjutnya tujuan dari kedua selanjutnya aspek tujuan. Perusahaan mempunyai tujuan menghasilkan barang dan jasa. Walau sebenarnya saya merasa bahwa ataupun pernah ada bacaan sumber juga, perusahaan ini juga memiliki tujuan yaitu menghasilkan laba atau profit atau keuntungan. Tetapi menurut saya pribadi, tujuan utama perusahaan tetap menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, badan usaha adalah bertujuan mencari laba dan keuntungan. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan tentang BUMN. Nah, di sana ada tambahan tujuan lagi, yaitu melayani kepentingan masyarakat. Gitu. Selanjutnya, dari sifatnya, kalau perusahaan itu tidak selalu bersifat resmi atau formal. Maksud dari tidak selalu bersifat resmi atau formal itu tidak selalu memiliki izin perusahaan dan tidak perlu. Tidak ada UU atau persyaratan yang mengharuskan perusahaan untuk mengikuti syarat atau hukum tersebut untuk mendirikan suatu perusahaan. Sedangkan badan usaha itu bersifat resmi dan formal, serta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dilihat dari pengertian di atas ini, sudah terlihat jelas bahwa badan usaha ini mempunyai hukum atau undang-undang yang berlaku. Jadi, mau tidak mau, badan usaha harus memenuhi syarat-syarat dan hukum-hukum tersebut untuk mendirikan sebuah badan usaha. Selanjutnya, wujudnya, kalau perusahaan bersifat konkret atau nyata, nah maksudnya konkret atau nyata tuh seperti bisa dilihat, saya memberikan contoh bengkel lebih mudahnya. Bengkel kita bisa melihat langsung bagaimana bengkel melayani jasa kepada masyarakat atau pelanggannya seperti mungkin mengganti oli di
motor atau memperbaiki mesin di mobil. Jadi kita bisa lihat langsung, oh dia sedang mengganti oli motor saya. Tetapi jika dibandingkan dengan badan usaha itu bersifat abstrak, yaitu hanya dapat dilihat dari akta pendirian di sini. Nah, di sini mungkin sedikit membingungkan, padahal sebenarnya ini akan dijelaskan lebih lanjut, saya hanya memberikan contoh, seperti badan usaha BUMN seperti Pertamina, kita bisa melihat hasil produknya atau kantor-kantornya, kantor pusat, karyawannya kita bisa melihat secara langsung, tapi maksud dari wujudnya bersifat abstrak adalah dia tidak melihat dari kantor, gedung ataupun karyawannya, tapi dilihat dari satu entitas tersebut, satu entitas organisasi yang memiliki hak dan kewajiban, serta ada latar belakang undang-undang yang berlaku. Jadi, dia tidak melihat dari gedung, kantor, ataupun karyawannya, tapi dia melihat dari keseluruhannya, begitu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya tentang jenis-jenis badan usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rizky Rabiarmanani dari kelas 11 Sosial 1. Saya ingin mempresentasikan tugas ekonomi. Jadi, jenis-jenis badan usaha terbagi menjadi dua, yaitu jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya, dan yang kedua jenis badan usaha berdasarkan kepemilikannya. Jadi, jenis badan usaha berdasarkan lapangan usahanya itu yang pertama ada yang eksekutif, yaitu usaha yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada agraris, yaitu kegiatan memanfaatkan sumber daya alam atau pengelola alam. Yang ketiga ada industri manufaktur, yaitu usaha mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Yang keempat perdagangan, yaitu usaha menyalurkan atau menjual barang dari produsen kepada konsumen yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Yang kelima ada jasa, yaitu usaha yang berkaitan dengan pelayanan atau menjual jasa kepada konsumen. Berdasarkan yang kedua itu kan ada berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada badan usaha milik negara atau BUMN, yang kedua ada badan usaha milik daerah atau BUMD, yang ketiga ada badan usaha milik swasta atau BUMS. Jadi ciri-cirinya yang pertama akan saya jelaskan. Pertama itu ciri-ciri BUMN. Yang pertama, pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan untuk menetapkan kebijakan BUMN di seluruh kegiatan BUMN dikuasai dan diawasi penuh oleh pemerintah. Dan kedua, pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham tertinggi. Jadi pemerintah memegang lebih dari 51% saham BUMN. Yang ketiga, pengawas kegiatan BUMN dilakukan lembaga yang ditunjuk oleh negara. Terus yang keempat, usaha berorientasi kepada keuntungan tetapi tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, permodalan BUMN berstatus go publik atau berupa saham dan obligasi. Yang keenam ada laba BUMN merupakan sumber penerimaan APBN sebagai keuntungan yang diperoleh oleh BUMN melalui pos penerimaan negara yang dicatat dalam APBN. Yang ketujuh ada tanggung jawab pengelolaan berada pada direksi yang mewakili BUMN di forum. Yang terakhir yaitu yang kedelapan sebagai alat stabilisasi perekonomian untuk menyejahterakan masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari BUMD atau singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah. Yang sesuai namanya,
BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah tentunya didirikan oleh pemerintah daerah sehingga seluruh kegiatan operasionalnya diatur oleh daerah dan juga diawasi oleh daerah. Yang kedua, berstatus badan hukum yang diatur dengan peraturan daerah. Yang ketiga, kegiatan atau seluruh modal BUMD dikuasai oleh pemerintah daerah. Lalu yang keempat, modal BUMD berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari saham biasa dan dari saham-saham prioritas. Yang kelima, dipimpin oleh direksi yang diangkat dari pemerintahan seperti pemerintah daerah, gubernur dan lain sebagainya. Terus yang keenam, ada pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan dalam usaha. Yang ketujuh, laba atau keuntungan BUMD menjadi sumber penerimaan daerah. Dengan demikian BUMD menjadi salah satu penyumbang kas daerah bagi negara. Terus yang kedelapan, merupakan salah satu instrumen untuk mengembangkan perekonomian daerah. Lalu kesembilan, mengutamakan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kesepuluh, menghimpun dana dari pihak lain seperti bank maupun non-bank. Selanjutnya, yang terakhir atau yang ketiga, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari BUMS atau badan usaha milik swasta. Jadi yang pertama, badan usaha milik swasta ini biasanya sebagian besar atau seluruh modal yang dimiliki hanya oleh pihak perseorangan atau kelompok persekutuan badan usaha. Yang kedua, keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab bagi pemilik perusahaan. Yang ketiga, kegiatan produksi BUMS diorientasi pada perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang keempat, menyediakan barang atau jasa yang tidak diproduksi oleh biasanya menyediakan barang yang tidak diproduksi oleh pemerintah. Yang kelima, bergerak pada sektor sekunder yang bersifat melengkapi produksi pemerintah. Yang keenam, modal dihimpun dari berbagai dana. Yang keenam, modal dihimpun dari berbagai dana non pemerintah seperti dana pribadi yang dimiliki oleh perusahaan atau keuntungan yang dipinjam dari bank. Saya sebenarnya Zara, dan di sini saya akan menjelaskan poin 4 dan 5. Poin 4 yaitu ciri-ciri perum dan persero. Ciri-ciri perum yaitu bersifat melayani kepentingan masyarakat umum sekaligus mencari keuntungan. Yang kedua, modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara dipisahkan dari APBN serta dapat memperoleh kredit dari dalam maupun luar negeri. Yang ketiga yaitu dipimpin oleh direksi atau direktur. Yang keempat, pegawainya merupakan pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau persero. Yang ketiga, ciri-ciri persero. Yang pertama yaitu modal terdiri dari saham yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Yang ketiga, rapat umum pemegang saham memegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga yaitu status pegawai adalah sebagai pegawai swasta. Yang keempat, tujuan utamanya yakni sebagai salah satu pos penerimaan negara bukan pajak dalam APBN. Yaitu ciri-ciri perusahaan perseorangan, firma, CV, dan PT. Ciri-ciri perusahaan PT yaitu yang pertama, mudah didirikan karena hanya dimiliki oleh satu orang. Hal ini menunjukkan kemudahan mendirikan perusahaan perseorangan. Yang kedua yaitu modal yang dibutuhkan relatif kecil.
Hal ini karena pemilik bertanggung jawab penuh untuk mendanai bisnis dan tidak ada persyaratan legal untuk investasi modal. Yang ketiga yaitu tidak memiliki izin resmi. Tetapi meskipun perusahaan tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mereka tetap membutuhkan izin dan lisensi tertentu untuk beroperasi secara legal. Yang keempat yaitu kelangsungan usaha bergantung pada pemiliknya. Jika pemilik tidak mampu atau memutuskan untuk menghentikan bisnis, masa depan perusahaan menjadi tidak pasti. Yang kelima yaitu pengusaha bertanggung jawab atas seluruh hutang perusahaan. Pemilik bertanggung jawab secara pribadi atas semua hutang dan kewajiban yang timbul dari bisnis. Yang kedua yaitu firma. Didirikan oleh 2 orang atau lebih. Firma membutuhkan 2 orang yang kemudian Firma membutuhkan minimal 2 orang yang kemudian individu-individu ini setuju untuk bekerja sama dan berbagai risiko serta keuntungan bisnis. Yang kedua, menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Berbeda dengan perusahaan perseorangan, firma beroperasi di bawah nama perusahaan tertentu. Nama ini didaftarkan dan digunakan dalam semua transaksi bisnis. Yang ketiga yaitu CV. Kepemilikan dan pengelolaan perusahaan terbagi antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif yaitu untuk menjalankan bisnis, sementara sekutu pasif memberikan dukungan finansial dan berbagai keuntungan atau kerugian. Yang kedua yaitu sekutu aktif bertanggung jawab mengelola operasional sehari-hari, sedangkan sekutu pasif hanya berperan sebagai investor. Yang keempat yaitu PT atau perseroan terbatas. Merupakan bentuk perusahaan yang berbadan hukum. PT adalah entitas yang diakui secara hukum, terpisah dari pemiliknya. Ini berarti bahwa perusahaan dapat membuat kontrak, memilih, dan bertanggung jawab atas tindakannya secara independen. Yang kedua yaitu pendiriannya diatur secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini menguraikan persyaratan legal, prosedur, dan peraturan untuk mendirikan dan mengoperasikan PT. Yang ketiga yaitu memiliki kerangka hukum yang jelas dan tanggung jawab terbatas. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan poin dari nomor 6, 7, dan 8. Dari poin nomor 6, 2 contoh BUMN dan penjelasannya. Yang pertama, PT Pertamina Persero Perusahaan adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan dan energi. Habis itu yang kedua, PT Kereta Api Indonesia Persero adalah perusahaan BUMN yang mengelola layanan transportasi kereta api, MRT, KRL, dan LRT. Pertamina Persero dan PT Kereta Api Indonesia Persero termasuk BUMN karena keduanya merupakan perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh negara dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan publik dalam sektor energi dan transportasi. Sebagai BUMN, mereka beroperasi dengan tujuan utama untuk mendukung pembangunan ekonomi negara. Yang poin nomor 7, 2 contoh BUMS dan penjelasannya. Yang pertama, Indofood Sukses Makmur adalah perusahaan produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang memiliki merek terkenal seperti Indomie. Yang kedua, PT Bank Sentral Asia, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan perbankan. Indofood Sukses Makmur dan PT Bank Sentral Asia termasuk BUMS karena keduanya adalah perusahaan swasta yang beroperasi di sektor industri makanan dan perbankan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional meskipun swasta keduanya memiliki pengaruh signifikan dalam pasar Indonesia. Poin nomor 8, 2 contoh BUMD dan penjelasannya. Yang pertama, PDAM Tirta Kerta Raharja, perusahaan daerah air minum yang berada di Kabupaten Bogor yang menyediakan air bersih untuk masyarakat. Yang kedua, Bank Pembangunan Daerah atau BPD adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang berfungsi sebagai bank komersial untuk melayani masyarakat lokal. Jadi, PDAM Tirta Kerja Raharja dan Bank Pembangunan Daerah BPD
termasuk BUMD karena keduanya dimiliki oleh pemerintah daerah dan berfokus pada penyediaan layanan publik seperti air bersih dan perbankan. Mereka bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan mengelola sumber daya lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin ke-9 dari presentasi ini, yaitu tentang peran BUMN, BUMD, dan BUMS dalam perekonomian nasional. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang peran BUMN, lalu kemudian peran BUMD, dan yang ketiga peran BUMS. Oke, baik, saya akan mulai dari yang pertama, yaitu peran BUMN dalam perekonomian nasional. Peran BUMN dalam perekonomian nasional, yang pertama menghasilkan barang atau jasa untuk kemakmuran masyarakat. Yang kedua, menjadi penggerak perekonomian nasional di bidang pelayanan publik. Ini juga untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, menghasilkan laba sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Yang keempat, menyediakan lapangan pekerjaan. Lalu yang kelima, menjadi badan usaha atau pelopor. Yang keenam, mendorong percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang ketujuh, memberikan bimbingan kegiatan bagi sektor pariwisata, khususnya UMKM. Lalu yang kedelapan, menunjukkan pelaksanaan kebijakan program pemerintah di bidang ekonomi. Lalu saya akan melanjutkan ke peran BUMD. Baik, jadi poin kedua yaitu peran BUMD dalam perekonomian nasional. Yang pertama, BUMD menjadi sumber pendapatan asli daerah atau P disingkat menjadi PAD. Yang kedua, mengelola potensi ekonomi daerah. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian dan mengembangkan daerah. Yang keempat, meningkatkan kapasitas produksi daerah. Dan yang kelima, memperluas lapangan kerja dan meratakan pembangunan. Yang terakhir, peran dari BUMS atau badan usaha milik swasta dalam pembangunan perekonomian nasional. Jadi yang pertama, BUMS menjadi penggerak perekonomian negara. Yang kedua, BUMS menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui dan mengurangi pengangguran. Yang keempat, menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara. BUMS itu juga berperan dalam perekonomian negara.